Ya, malam pemirsa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kapital dan eksploitasi. Kapital dan kaitannya dengan eksploitasi. Mengapa kapitalisme sering disebut-sebut sebagai sistem yang menindas dan menghisap manusia? Dari mana kita bisa menilai eksploitasi disebut sebagai eksploitasi? Nah, Ben Fine dan Alfredo melalui buku yang menjadi pegangan kita pada sesi ini mengatakan, it is only when labor power becomes a commodity and which workers are regularly hired to produce commodities for sale at a profit, that capitalism becomes the mode of production typical of a given society. Nah, di sini ada kata-kata kunci, teman-teman sekalian, yakni labor power dan wage workers. Labor power kita bisa terjemahkan menjadi tenaga kerja yang tentunya bukan semacam tenaga kerja Indonesia atau pekerjanya, tapi adalah tenaga yang dicurahkan oleh pekerja itu. Nah, sedangkan wage workers adalah kita terjemahkan menjadi pekerja upahan. Dari sini kita melihat bahwa karakteristik masyarakat kapitalis bukan hanya produksi komoditi saja seperti yang kita sudah bahas di video yang sebelumnya, tetapi juga sistem pekerja upahan atau wage workers. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan mendasar tentang pertukaran, di mana uang merupakan ukuran atau standar dalam proses pertukaran tersebut. Nah, dan di dalam proses pertukaran yang masih sederhana ini, kita bisa tarik satu pernyataan, teman-teman, yakni selling in order to buy. Jadi membeli dengan tujuan untuk menjual dengan tujuan untuk membeli. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita melihat bagan di bawah ini. Ini bagan kami ambil dari buku Ben Fine dan Alfredo, teman-teman bisa cek sendiri nantinya. Kita melihat di bagan ini ada huruf C, huruf M, dan huruf C di sisi kanan. C di sini adalah komoditi atau komoditas, M adalah money atau uang. Kita lihat ada tulisan benda yang berbeda, itu dikaitkan dengan huruf C yang di kiri dan C yang di kanan. Jadi antara C yang di kiri dengan C yang di kanan adalah dua komoditas yang berbeda, dua benda yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama, yang mana standarnya adalah uang, standar pertukarannya adalah uang. Sirkulasi pertukaran komoditi semacam ini tidak memungkinkan adanya penambahan nilai. Di bawah sistem kapitalisme, pertukaran komoditi dapat dimulai oleh para kapitalis ataupun para pekerja. Bagi para pekerja, satu-satunya yang dapat ditukar hanyalah tenaga kerja mereka untuk mendapatkan upah demi memperoleh komoditi tertentu guna memuaskan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi pertukaran semacam ini masih terlampau sederhana. Bagaimana dengan sirkulasi komoditi kapitalis? Bagaimana dengan pertukaran komoditas di dalam masyarakat kapitalis?
Pertukarannya diawali dan diakhiri dengan uang. Diawali dan diakhiri dengan uang. Kalau sebelumnya ada satu pernyataan menjual untuk membeli. Tapi kali ini kita mengenal satu pernyataan yakni membeli dengan tujuan untuk menjual. Jadi ada semacam sirkulasi yang dibentuk dan sirkulasi yang diinginkan supaya tidak bisa terputuskan. Mari kita lihat bagan selanjutnya. Nah, melalui bagan ini, kita mendapati bahwa pertukaran komoditi memiliki satu tujuan, yakni memperoleh nilai lebih atau surplus value. Kalau kita lihat di sini ada dua huruf M dan satu huruf C. Huruf M yang di kiri hanya huruf M, sedangkan huruf M yang di sebelah kanan teman-teman ada aksennya. Nah, di sini M yang satu dengan M yang satu lainnya itu berbeda, teman-teman. Apa perbedaannya? Nanti kita akan sama-sama bahas. Menurut Marx, kapital adalah nilai yang mengekspansi dirinya. Mengekspansi dirinya sendiri atau mengembangkan, memperluas dirinya sendiri tanpa henti. Nah, uang, seperti yang teman-teman lihat di layar, dapat disebut kapital jika digunakan dalam rangka produksi untuk nilai lebih atau surplus value. Uang dapat disebut kapital jika digunakan dalam rangka produksi untuk nilai lebih. Nah, apa itu nilai lebih? Dan sumber nilai lebih ini dari mana? Dan apa kaitannya dengan eksploitasi? Pertama-tama, hal yang perlu ditegaskan adalah pertukaran yang setara tidak menciptakan nilai dan pertukaran yang tidak setara sekalipun juga tidak menciptakan nilai lebih. Intinya adalah pertukaran komoditi sama sekali tidak menambah suatu nilai. Penambahan nilai hanya dimungkinkan melalui kerja yang dicurahkan oleh kelas pekerja. Dan disinilah nilai lebih itu berasal. Para pekerja menghabiskan waktu kerja katakanlah selama 10 jam. Dalam waktu 5 jam, para pekerja sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Hanya saja para kapitalis tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari sana. Karena itu para pekerja bekerja selama 5 jam berikutnya demi menjadi sumber dari nilai lebih bagi para kapitalis. Dan inilah letak eksploitasinya, teman-teman. Mengapa? Karena para pekerja mencurahkan tenaga kerjanya untuk menghasilkan komoditas tertentu selama berjam-jam. Tetapi laba atau keuntungan, profit, tidak dinikmati oleh mereka, melainkan oleh para kapitalis atau para pemilik modal. Eksploitasi semacam ini sangat tersamarkan atau kabur, tidak begitu jelas nampak seperti misalnya kita katakan perbudakan atau ketika di zaman feodal ada para budak yang diperbudak oleh para tuannya. Itu kita dapat dengan jelas, dengan gamblang mengatakan itu adalah eksploitasi. Tapi di dalam masyarakat kapitalis, eksploitasi para pekerja oleh para kapitalis itu begitu halus dan tidak terlalu terlihat. Mengapa demikian? Karena para pekerja mau tidak mau harus mencurahkan tenaganya demi mendapatkan gaji
untuk ditukar dengan komoditi yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ini membuat seakan-akan para pekerja itu sendirilah yang datang dengan inisiatif sendiri untuk bekerja bagi para kapitalis. Jadi seakan-akan tidak ada eksploitasi di sini karena inisiatif datang dari kelas pekerja. Padahal kita tahu melalui penjelasan yang sudah kita sama-sama bahas sebelumnya bahwa ini adalah eksploitasi. Para kapitalis mengambil nilai lebih dari kelas pekerja. Ya, demikian sesi kita yang kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun kami di YouTube Akademi Aliarkam, Instagram @akademialiarkam, dan kami sebagai teman di Facebook Akademi Aliarkam. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.